Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you this morning, my students? Fine. I am great too. Sudah hadir semuanya hari ini? Okay. Ada yang lupa bawa masker? Tidak. Good. Karena masih pandemi, kita selalu jaga kesehatan, ya kan? Pakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Jadi kita belajar di sekolah ini hari ini. Berapa orang yang hadir ini? 15 orang. Oke. Jadi hari ini, what is our lesson now? Our lesson now is English. So now we are study English. Anyone of you absent today? Ada yang absent? No one. Okay, good. No one. Bagus sekali karena nggak ada yang absent. Hari ini kita belajar tentang reading. Reading itu adalah membaca. Dalam bahasa Inggris itu ada 4 skill. Yang pertama tadi reading, membaca. Yang kedua listening, mendengar. Yang ketiga menulis, writing. Yang keempat speaking, berbicara. Oke. Tujuan kita belajar hari ini, setelah Ibu tampilkan nanti slide show-nya. Yang pertama, kalian bisa menemukan informasi rinci, menemukan informasi umum, menemukan informasi tertentu dalam teks, dan bisa menyusun teks ataupun paragraf rumpang, paragraf acak. Nanti disusun menjadi sebuah kesatuan yang sempurna. Oke? Kita masuk dalam kegiatan intinya. Ibu akan menampilkan slide show-nya. Sebelum kita belajar reading, itu ada hal-hal yang kita kuasai dulu lebih awal. Yang pertama, kalau kita belajar teks prosedur, itu ada aim-nya, goal-nya, ya kan? Itu kalau Ibu tanya sama, siapa bisa menjawab? What is social function of prosedur text? Apa itu fungsi sosial dari prosedur teks? Siapa bisa jawab? Oke, Putri. Apa itu social function of prosedur text? Maksudnya apa? Apa guna dan tujuan dari ditulisnya teks prosedur ini? Oke, good. Next, ada yang pertama tadi sudah social function-nya, tujuan ditulisnya teks. Kemudian kita lanjut lagi, generic structure-nya of recipe. Apa itu generic structure? Bagaimana teks ini disusun sehingga berbeda dengan susunan jenis teks yang lain. Oke, good. Zikra. Next, Cut. Dalam teks prosedur itu ada susunan teks, ya kan? Ada susunan teks yang dibentuk sehingga teks itu berbeda dengan teks yang lain. Yang pertama, apa Cut? Aims, ingredients, and step. Good. Oke, sudah ada. Yang pertama ada aim-nya, ada ingredient dan step-nya. Next, ini contohnya. Contoh teks reading-nya. Dalam reading, kita hari ini kan belajar reading comprehension kan? Membaca. Comprehension itu artinya membaca. Comprehension, pemahaman. Reading, bacaan. Pemahaman bacaan. Oke, jadi dalam belajar reading comprehension itu ada 4 skill ataupun 4 aspek yang harus kita pelajari. Yang pertama itu ada informasi umum. Yang kedua, informasi tertentu. Yang ketiga, informasi rinci. Yang keempat, kalimat rumpang. Ada yang ingin bertanya sebelum Ibu lanjutkan? Oke, Zahwa, what? Ibu, dalam informasi umum itu apa saja? Oke, informasi umum itu apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, informasi umum yang kita pelajari itu ada main idea-nya. Ada main idea, kemudian main idea itu ide pokok atau ide utama. Ataupun topic of the text, topiknya ataupun maksud dari tulisnya teks tersebut apa. Sudah paham? Next, kita lanjut lagi ke informasi tertentu. Teks informasi itu bagaimana ya? Dalam informasi tertentu itu biasanya seperti apa? Oke, Zulfandi, good. Yang pertama, kalau informasi tertentu itu boleh berupa produk makanannya, nama makanannya, kemudian langkah-langkah yang kita lakukan dalam membuat makanan tersebut. Ini dia, langkah yang dilakukan setelah ini apa, setelah itu apa, selanjutnya. Kemudian yang satu lagi, takaran yang disebutkan di dalam teksnya. Berapa gram, ini berapa buah, itu namanya informasi tertentu. Next, informasi rinci. Apa itu informasi rinci? Informasi rinci itu yang pertama dia bisa berupa exception. Teks ini berdasarkan teks, kalimat yang benar adalah ini. Kecuali, itu exception. Kemudian kalau sinonim, apa itu sinonim? Siapa bisa jawab? Persamaan kata, good. Kalau sinonim persamaan kata, apa bedanya dengan antonim? Tunjuk tangan yang mau jawab. Oke. Lawan kata. Antonim? Lawan kata, bagus sekali. Jadi antonim lawan kata. Kalau Ibu tanya, apa lawan dari kata father?
Mother. Apa lawan dari kata hell? Neraka. Surga. Apa lawan dari kata, what is the antonym of the word big? Small. Good. What is the antonym of the word black? White. Nah, itu berarti sudah ada dalam ingatan kita kalau antonim itu lawan kah? Lawan kata. Lawan kata itu bisa dibentuk dari kata sifat ataupun dari kata benda. Lawan ratu, raja, queen, king. Nah, itu dari kata benda. Next, coba lihat di sini. Ada contoh soalnya. How to make a cheese omelette. Baca dulu serentak. How to make a cheese omelette. Ingredients. 1 egg. 50 gram of cheese. A cup of milk. 3 tablespoons cooking oil. Kemudian ada frying pan. Itu frying pan itu alat-alat masak namanya. Ini dia frying pan. Panci. And then fork. Apa itu fork? Garpu. Spatula. Penggorengan. Cheese grater. Parutan. Bowl. Mangkuk. Plate. Sudah ingat. Bagus sekali. Ada soalnya. Ini dia. First, crack the egg into the bowl. Crack. Apa namanya crack? Pecahkan telurnya. Karena kalau nggak dipecahkan nggak bisa kan? Second, whisk the egg with a fork. Whisk. Whisk. Dikocok telurnya sampai mengembang. Oke. Add milk. Add milk. Tambahkan. And whisk well. Kocok lagi sampai merata. Good. Next. Ada next nih. Grate the cheese. Grate the cheese. Apa arti grate? Parut keju kemana? Into a bowl. Okay. After that, heat the oil in frying pan. Itu selanjutnya ada. Yang terakhir ini apa nih? Siapa bisa membaca nih kalimat terakhir? Raisul coba baca sebentar kalimat yang ada. Ini dia. Finally. Coba baca Raisul. This one to bed. Season with salt. Salt and pepper. Oke, terakhirnya, langkah terakhirnya, tempatkan di piring, taburi garam dan merica. Oke, itu kita contoh-contoh teksnya. Sudah dibaca tadi. Selanjutnya ada soal. Ini dia. Mana contoh soal informasi umum? Yang di nomor 1 dia. The text above belongs to. Teks di atas itu merupakan teks apa? Teks prosedur. Itu termasuk dari informasi umum. Kemudian, the text tells us about itu juga merupakan informasi umum. Yang ditanyakannya, teks di atas itu menceritakan tentang apa? Teks apa tadi? Umum, tertentu ya kan, tentang prosedur membuat apa? Membuat method of making omelette. Kemudian exception. Ini ada kalau ada exception, except itu masuk informasi mana? Umum, tertentu apa rinci? Rinci terinci dia kan? Yang bukan merupakan metode dalam membuat telur keju. Yang pertama yang bukannya apa? Cheese grater, karena dia adalah noun-nya, kata bendanya. Yang lainnya semua. Di mana kita menandakan kalau ada kata ing? Cracking, itu berarti kata kerja. Adding, kata kerja. Hitching, kata kerja. Pilih satu yang enggak ada sama struktur kalimatnya. Paham? Ini kan beda cheese grater. Kecuali kalau di sininya greeting the cheese, itu boleh. Tapi karena ini cheese grater, berbeda struktur kalimatnya, jadi kita pilihnya di sini kan. Yang lainnya semua kata kerja. Kemudian berapa gram yang kita butuhkan untuk membuat omelet tadi? Sudah dibaca 50 grams. Oke. Next, ini dia. Itu merupakan yang nomor 5 soalnya. Bla 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 is a tool, itu bla 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 itu berarti yang ditanyakan arti kata. Spatula apa sih? Frying pan apa sih? Ini yang ditanyakan tool with a flat flexible blade used for mixing, untuk mengaduk dan membalikkan makanan. Itu cocoknya apa? Spatula. Crack. Ada crack, ada katanya underline word, kata yang bergaris bawah. Kalau nggak ada underline word, kalian boleh menandakan nanti bold. Itu kata yang bercetak tebal atau bercetak miring. Berarti yang ditanyakan apa? Di mana kita tanda bahwa itu sinonim atau antonim? Close in meaning, berarti makna dekat. Sinonim. Kalau opposite to, di sini ada opposite to, berarti yang ditanyakan itu ini closest in, berarti yang ditanyakan sinonim. Kalau opposite to, berarti yang ditanyakan antonim. Good. Okay. Now your turn. Ibu bagi kalian dalam kelompok LKPD-nya. Oke, Ibu bagi LKPD. Silakan bekerja dalam kelompok. Oke.
LKPD sudah ada? Okey, silakan bekerja. Okey. Sudah siap? Sudah. Nomor 1 dan 2. Kelompok mana yang bisa menjawab? Okey, kelompok Irfan. Good, Irfan. Okey, nomor 1 apa ditanyakan Irfan? Okey, which statement is true about the instruction? Jawabannya apa kelompok Irfan? D. Nomor 2. Nomor 2 apa ditanyakannya? Soalnya dulu dibaca. Okey, what is the main ingredient of making bergedel tempe? Jawabannya apa? Okey, D. Good. Kelompok Irfan. Okey. Kelompok selanjutnya yang tugas menjawab soal nomor 2 dan 3, 3 dan 4 siapa? Okey, Fajarina. Fajarina, baca dulu soalnya. Okey, apa ditanyakan itu Fajarina? Kapan kita tambah telur ya? Okey, dijawab apa jawabannya? Okey, good. Number 4. What is the generic structure of the next? Of the text. Generic structure of the text. Jawabannya? Goal material step. Goal material step. Kelompok yang lain jawabannya sama? Sama. Goal, material dan step. Okey, good. Nomor 5. Kelompok mana yang bisa menjawab? Okey, Cut Haura. Cut Haura silakan dibaca soal nomor 5. What is the social function of this text? Apa jawabannya? To describe about how to make regular. Okey, to describe about. Nomor 5 jawabannya yang dibuat oleh kelompok Cut Haura itu D. Kalian ada yang sama jawabannya? Sama, good. Nomor 6, Cut. One more. The like feature of this text is Language feature-nya ditanyakan apa? present perfect tense. Perfect tense. Jawabannya kalau kelompok Icut, the language feature-nya apa? Imperative. Oh, imperatif. Imperatif itu kalimat apa, nak? Perintah, good. Add, pur, tambahkan. Itu dia. Next, kelompok ini siapa presentasinya? Okey, Nawa. Nawa nomor berapa? Nomor 7, okey, good. We until Roland draw almost identical on after bank. Okey. Line the underline word has the closest meaning to. Okey, yang ditanyakan antonim apa sinonimnya? Say. Si, flat. Okey. Nomor 7 jawabannya flat. Kelompok yang lain? Sama. Okey, good. Number 8. When the oil is hot, drop the tempe into the oil. 5 or 6 at a time. The outline word has opposite meaning to. Itu opposite meaning to kan? Kalau opposite meaning to berarti yang ditanyakan antonimnya. Okey, apa antonim dari kata yang bergaris bawah? Pour. Pour. Okey, drop, celupkan. Lawan kata celupkan? Diangkat. Kata apa yang diangkat di situ? Okey, kelompok ini apa jawabannya? Nomor 8. D. Nomor kelompok Zulfandi? Nomor 8 apa? B. Nomor kelompok Cut? D. Okey. Lawan kata celupkan tempe, masukkan tempe ke dalam minyak. Okey. Lawan kata masukkan itu tiriskan. Meniriskan. Arti meniriskan itu cepatnya di jawaban nomor A. Okey. Drain itu ditiriskan. Okey. Jadi jawabannya salah semua ya, nomor 8 ya. Yang betulnya adalah drain. Okey. Sudah dipresentasi, terima kasih. Jadi apa kesimpulan kita belajar hari ini? Informasi umum ketika reading itu yang perlu kita tahu itu yang mana saja informasi umumnya, informasi tertentu, informasi rinci dan kalimat rumpang. Okey, good. Perasaan kita setelah membaca seperti apa? Senang. Karena mengapa kita senang? Karena banyak ilmu yang kita dapatkan. Okey. Sebagai contoh, ada pesan moral yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian dalam belajar reading itu. Perbanyak reading karena surat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq yang berbunyinya Iqra. Iqra itu disebutkan 3 kali dalam Al-Quran, ya kan? Berdoa dulu sebelum kita tutup pelajarannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. I think enough here for today. And the last I say you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.